Dalam hal ini kepada Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman, ya. Tidak baiklah. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Dulu saya memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya. Jadi menurut saya ini juga pelajaran yang perlu diambil oleh kita semua. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin. Mantan Presiden Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono memberikan masukan untuk pemerintahan Presiden Joko Widodo. SBY mengatakan pemerintahan itu tidak boleh bersikap arogan, apalagi dengan maksud membungkam pihak yang memberikan kritikan. Kemudian SBY membandingkan dengan pemerintahannya dulu. Meski pemerintahannya dulu dikritik habis-habisan namun pemerintahannya tidak jatuh. Selain itu, SBY menuturkan bahwasanya dulu ia tidak keberatan meski dikritik berkali-kali selama itu bukan fitnah. Namun ia menyayangkan pihak yang dulu mengkritiknya sekarang pada bungkam. Ya, kalau kebijakan sertifikasi tanah, saya kira dulu jelas kebijakannya, jelas programnya, dan bagaimana diimplementasikan. Memang tidak selalu diberitakan oleh media waktu itu, tetapi saya tahu, saya juga pernah memimpin penyerahan sertifikat, kemudian selebihnya mengalir sesuai dengan fungsi. Apakah itu waktu itu Badan Pertanahan Nasional ataupun pejabat publik yang lain. Artinya juga terjadi waktu itu pemberian tanah kepada rakyat, proses untuk mempermudah sertifikasi dan bantuan-bantuan hukum yang kita lakukan. Jadi itu juga program kami dulu. Nah, kalau kembali ke isu yang muncul, ketegangan ataupun bahasa publiknya itu Luhut Panjaitan versus Amin Rais, begitu. Dua-duanya sahabat saya, ya. Saya bersahabat dengan Pak Amin Rais, demikian juga saya bersahabat dengan Pak Luhut Panjaitan. Begini sajalah, kalau memang merasa pemerintah Pak Amin Rais itu mengatakan pemerintah berbohong, ya, Presiden Jokowi berbohong, ya tanyakan saja kepada Pak Amin Rais, Pak Amin yang bohong di mana, jelaskan. Saya kira kan ini ruang publik, rakyat bisa mendengarkan nanti kok mana yang benar, apakah Pak Amin Rais atau Pak Jokowi, pemerintah atau rakyat yang menyampaikan kritik dan pandangannya. Pak Amin Rais tokoh yang kritis, ya. Zaman saya mungkin lebih keras mengkritik saya itu, menyerang pemerintah macam-macam lah. Memang beliau ceplas-ceplos, ya, mudah sekali menyampaikan kritikannya. Ya mungkin Pak Amin kita sama-sama makin tua, sebagai sahabat mungkin lebih berhati-hati dalam menyampaikan statement, ya. Tetapi kalau Pak Amin Rais memang memiliki data, tidak boleh dihalang-halangi sebagai warga negara. Itu dijamin oleh konstitusi. Bayangkan kalau rakyat nggak boleh bicara, mulutnya diplester, itu malah berbahaya. Kembalikan pada Pak Amin, kalau belum berani mengatakan begitu, tolong jelaskan. Ya, tentu dengan harapan ya, orang-orang seperti saya, Pak Amin Rais, semualah yang dianggap lebih senior ini dari segi usia mungkin lebih berhati-hati. Tetapi poin saya, janganlah pemerintah ini alergi, cepat marah, kemudian tidak boleh ada warga negara yang melakukan kritik atau berbicara yang tidak menyenangkan kepada pemerintah atau kepada pemimpin kita. Sekaligus dalam hal ini kepada Pak Luhut Panjaitan, sahabat saya juga, mungkin harus mengurangi pemerintah ini mengeluarkan statement yang nadanya ancaman, ya. Tidak baiklah. Ya memang pemerintah punya kekuasaan, Pak Jokowi punya kekuasaan, tetapi kekuasaan ini kan bukan untuk
menakut-nakuti rakyat, untuk mengancam siapapun. Kalau misalkan pemerintah ingin menyampaikan, sampaikan dengan baik. Pak Amin Rais, jangan asal ngomong seperti itu. Ini presiden kita, buktikan ucapannya. Sangat bisa ditempuh cara-cara seperti itu. Jadi pesan saya adalah, atau harapan lah ya, kalau pesan dikira nanti berlebihan, harapan saya rakyat punya hak untuk menyampaikan kritik pandangannya, ketidaksukaannya kepada negara. Pemimpin itu kalau mendengar rakyatnya tidak suka, kadang-kadang perlu itu untuk introspeksi gitu ya. Jadi sekali lagi harapan saya, kalau saudara-saudara saya rakyat Indonesia ini menyampaikan kritik, ya kritik yang proporsional. Kalau statement yang seperti pemerintah berbohong tentu harus disertai bukti. Tetapi silakan gunakan untuk kepentingan bangsa kita. Nah, harapan saya untuk pemerintah ya tidak perlu arogan, saya tidak perlu saya punya kekuasaan, awas saya lakukan sesuatu nanti. Begitu harusnya. BIN intelijen tidak boleh menakut-nakuti rakyat. Polisi itu malah mengayomi rakyat dan tentu memberantas kejahatan. Jadi bikinlah hubungan yang baik negara dengan rakyat. Itu fundamental. Konstitusi kita sebetulnya oleh para pendiri republik diniatkan dulu tidak boleh menjadi negara kekuasaan, tapi juga tidak boleh rakyat itu di dalam menggunakan kebebasannya absolut. Ayo bareng-bareng, jangan kelewat batas. Kalau itu yang terjadi di masa depan ini akan baik. Dulu saya memimpin kurang apa, dikritik, dihajar, dihujat, tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup, saya selesai alhamdulillah tepat pada waktunya. Jadi menurut saya ini juga pelajaran yang perlu diambil oleh kita semua. Dan memang sekarang maaf ya, tidak banyak kritik pada pemerintah, kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin. Tetapi saya dulu negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin. Tapi tidak apa-apa kok, asalkan ada takarannya. Ada takarannya, tidak kelewat batas dan jangan fitnah. Tidak boleh menfitnah presiden, tidak boleh. Tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk melakukan pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Bawa ajalah ke suasana kekeluargaan gitu. Meskipun hukum ditegakkan kalau sudah kelewat batas. Kalau sudah fitnah ya harus kita gunakan. Saya juga begitu dulu. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar, tapi kalau fitnah mesti saya bawa ke ranah hukum. Terima kasih. Saya kira begitu dulu ya. Makasih.